Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa di dalam surga, yaitu suara gembala yang akan memperdengarkan firman sebagai renungan pagi untuk saudara semuanya. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, betapa baiknya Engkau. Semalaman telah berlalu dan kami boleh menikmati tidur dengan nyenyak. Pagi ini pula Tuhan sudah berikan kami tubuh yang segar ketika kami bangun. Itu sebabnya kami memulai membuka hati, telinga kami mendengar firman-Mu disampaikan lewat suara gembala. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, tema renungan pagi ini yaitu melihat duka cita sebagai kebahagiaan. Matius 5 ayat 4 berkata demikian. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah saudara, dalam pikiran manusia, tentu apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 4 tadi adalah kebalikan dari apa yang di pikiran kita sebagai manusia. Bagaimana mungkin kita dapat bersuka cita di tengah-tengah duka cita? Bukankah ketika sedang berduka cita, kita seharusnya orang yang sungguh berduka cita, sedih, menangis, merasakan kehampaan, dan perlu sedikit waktu mengambil jeda dalam hidup untuk menghilangkan duka? Nah saudara, tetapi Tuhan Yesus berkata, berbahagialah. Apa artinya? Kenapa Yesus berkata demikian di tengah orang yang berduka? Yesus berkata demikian bukan dengan tidak beralasan. Karena begitu banyak memang alasan kenapa kita harus bersuka cita ketika kita sedang berduka cita, terlebih di dalam iman percaya kita. Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah ini jawabannya saudara-saudara. Jadi orang yang berduka cita itu sebagai orang percaya, maka dia akan mendapatkan penghiburan. Nah siapa yang menghibur? Tentu Tuhan Allah sendiri, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang akan menghibur. Sama seperti orang sehat, dia tidak akan memerlukan dokter. Demikian pula hanya orang yang berduka yang membutuhkan penghiburan. Demikianlah Yesus datang kepada setiap orang yang berada di dalam penderitaan. Rasul Yakobus memahami apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius 5 ayat 4. Sehingga di dalam suratnya ia berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yakobus 1 ayat 2. Nah saudara, ada sebuah ilustrasi yang saya ingin sampaikan pada saudara di saat ini. Dikisahkan ada satu keluarga yang mengalami kedukaan beberapa kali di dalam kehidupannya. Ada seorang suami, dia adalah seorang penulis terkenal, duduk di ruang kerjanya. Dia mengambil pulpennya dan mulai menulis, Tuhan, tahun lalu saya harus dioperasi untuk mengeluarkan batu empedu. Saya harus terbaring cukup lama di ranjang, yaitu di rumah sakit. Di tahun yang sama, saya berusia 60 tahun dan dipensiunkan dari pekerjaan di perusahaan percetakan yang begitu saya senangi, yang sudah saya tekuni selama 30 tahun. Di tahun yang sama, saya ditinggalkan ayah yang tercinta meninggal dunia. Dan masih di tahun yang sama, anak saya gagal di ujian akhir kedokteran karena kecelakaan mobil. Biaya bengkel yang membengkak akibat kerusakan mobil adalah juga bentuk kesialan di tahun ini. Akhirnya ia menulis sebagai penutup, sungguh Tuhan, tahun-tahun yang sangat buruk. Nah saudara, rupanya istrinya
dari Bapak sang penulis tadi, dia berada di belakang kursinya. Dia membaca setiap kalimat seluruhnya apa yang dituliskan oleh suaminya. Lalu kemudian perlahan-lahan ia mundur dan keluar dari ruangan, dan 15 menit kemudian dia masuk lagi. Lalu meletakkan sebuah kertas berisi tulisan sebagai berikut. Tahun lalu, akhirnya saya menyingkirkan kantong empedu yang selama bertahun-tahun membuat perut saya sakit. Tahun lalu saya bersyukur bisa pensiun dengan kondisi sehat walafiat, sehingga saya bisa menggunakan seluruh waktu saya untuk menulis sesuatu dengan fokus yang lebih baik dan penuh kedamaian. Pada tahun yang sama, ayah saya yang berusia 95 tahun tanpa kondisi kritis menghadap Sang Pencipta. Dan kemudian anak saya gagal mengikuti ujian dokter yang terakhir karena mengalami kecelakaan. Tetapi ternyata mobil yang memang rusak berat akibat kecelakaan itu ternyata mendapatkan suatu penggantian dari yang menabrak, bahkan harganya untuk menutupi kecelakaan itu bisa untuk membeli mobil lain walaupun hanya second. Dan ternyata anak saya selamat tanpa cacat sedikit pun walaupun dia ditabrak mobil dengan sangat tragis sekali. Akhirnya pada kalimat terakhir si istri menulis demikian. Tahun itu adalah tahun yang penuh limpahan rahmat Tuhan yang luar biasa dan kami lalui dengan takjub. Nah, melihat tulisan sang istri, akhirnya sang penulis tersenyum dan mengalir rasa hangat di dadanya atas interpretasi rasa syukur atas tahun menakjubkan yang telah dilewatinya. Nah, saudara, kiranya dengan ilustrasi ini kita melihat, jangan melihat duka cita itu sebagai suatu pengalaman yang sangat pahit sehingga kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Allah ikut bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Itu sebabnya tetap saudara berpikir positif. Dengan terpanggilnya orang tua di pangkuan Bapa di sorga, berarti Tuhan memberikan keleluasan bagi saudara untuk berkarir, untuk berkarya semakin tekun lagi, dengan tidak lagi mendapatkan tugas berat. Sedikit-sedikit harus membawa sang ibu ke rumah sakit, membeli obat, semalaman gak bisa tidur karena harus terus menjaga dia. Sekarang saudara sudah dibebaskan, sehingga bebas berkarya, menghasilkan karya yang terbaik. Nah, saudaraku yang kekasih, itu sebabnya Tuhan Yesus tadi mengatakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena ia akan dihiburnya. Saya tutup dengan perkataan Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Amin. Kita satu dalam doa. Tuhan, ajarkan kami ketika berduka cita, kami sadar firman-Mu mengatakan justru kami berbahagia karena akan mendapatkan penghiburan. Kalau kami benar-benar memahami setiap firman yang kami baca dari dalam Alkitab, maka kami memang harus bersyukur kepada Tuhan. Semuanya ada maksud Tuhan supaya hidup kami semakin lebih baik, lebih bisa berkarya dan sebagainya dan sebagainya. Ajar kami dalam duka cita, kami tetap berbahagia dan bersyukur kepada Tuhan. Segala pujian hormat bagi Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, selamat pagi dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.